Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten aku sebelumnya, aku udah cerita nih tentang gimana sih nyusun jadwal kurikulum Merdeka. Nah, tapi banyak yang respon kalau, aduh, belum begitu jelas nih dan belum begitu paham gimana alokasi waktunya, dari jam berapa sampai jam berapa, bagaimana penyebaran mapelnya, terus apa sih maksud dari P5 mingguan dan harian. Nah, kali ini saya membuat versi clean-nya ya teman-teman. Insya Allah tidak ada lagi miss dalam memahami bagaimana membuat jadwal kurikulum Merdeka. Nah, saya harapkan teman-teman tidak ada yang men-skip videonya karena benar-benar harus diperoleh pemahaman yang utuh. Jadi, silakan simak dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hal pertama yang harus kita pahami, alokasi waktu jam belajar tiap pelajarannya yaitu 1 kali 35 menit. Artinya dalam satu pembelajaran berdurasi sampai 35 menit. Nah, contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Misal dalam satu hari itu PPKN mendapatkan alokasi waktu 2 jam pembelajaran. Artinya 2 kali 35 menit. Nah, jadi pada hari itu PPKN diajarkan selama kurun waktu 70 menit. Selanjutnya kita harus cari tahu berapa sih bobot jam belajar tiap mapelnya. Nah, sampai di sini teman-teman bisa hentikan ya tayangan videonya, dan jika dicermati bersama-sama, jadi kita bisa tahu bahwa bobot jam pelajaran BI ada 6 jam pelajaran per minggu, kemudian ada IPAS 5 jam pelajaran per minggu, dan seterusnya. Dengan mengetahui bobot masing-masing mapelnya, jadi kita tidak akan overload istilahnya. Jadi BI itu tidak mungkin nanti porsinya akan lebih banyak atau justru akan lebih kurang kita ajarkan tiap pekannya. Oke teman-teman, semoga di tahap ini teman-teman dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi ya tentang bagaimana kelanjutannya dalam mempersiapkan menyusun jadwal. Nah, selain mapel-mapel tadi, ada juga mapel muatan lokal, ada bahasa Jawa. Nah, kalau di tempat saya ada budaya Banyumas, kemudian ada BTQ. Kemarin yang sempat tanya BTQ itu apakah wajib diajarkan? Nah, jawabannya ini hanya opsional ya teman-teman, karena BTQ itu masuk ke muatan lokal. Oke, setelah kita tahu durasi alokasi waktu pembelajaran, kemudian kita juga sudah tahu bobot masing-masing mapel itu ada berapa tiap pekannya. Nah, sekarang kita menuju ke jumlah total jam belajar dalam masing-masing hari. Jadi, supaya kita tahu nih dalam satu hari itu kita akan belajar dari pukul berapa sampai pukul berapa. Nah, terlihat di situ, misal hari Senin, oh ternyata jumlah jam mengajar kita itu selama 8 jam pembelajaran. Nah, berarti mungkin bisa kita gambarkan dari jam setengah 8 sampai jam 12.45. Nah, seperti itu. Selanjutnya lagi kita akan mengatur timeline bagaimana waktu-waktu pembelajarannya. Nah, kalau ini sifatnya sangat relatif ya teman-teman. Jadi tiap SD pasti akan berbeda-beda. Kalau di tempat saya, memulai pembelajarannya dari pukul 7.30. Nah, kalau di tempat teman-teman jam berapa nih? Nah, kemudian dari jam 7.30, karena tadi alokasi waktunya 35 menit setiap satu kali pembelajaran, berarti 7.30 ditambah 35 menit, berarti pukul 8.05. Kemudian bertambah lagi 35 menit menjadi 8.40 dan seterusnya selalu bertambah 35 menit kecuali waktu istirahat ya teman-teman. Waktu istirahat itu kalau di sekolah saya dialokasikan selama 15 menit. Nah, setelah semuanya clear, kita pahami, kita ketahui, sekarang kita tinggal actionnya teman-teman, membuat jadwal pelajaran dalam satu hari. Nah, di situ saya contohkan hari Senin dari pukul 7.30 sampai 12.45. Terdapat mata pelajaran dari awal ya, kegiatan upacara, bahasa Indonesia dialokasikan waktu di hari Senin itu selama 2 jam pembelajaran. Nah, kemudian pukul 9.15 sampai 9.30 istirahat. Dilanjut pukul 9.30 hingga 10.40 pelajaran IPAS karena saya alokasikan di hari itu selama 2 jam pembelajaran. Nah, kemudian ada muatan lokal budaya Banyumas selama 2 jam pembelajaran dan pelajaran seni selama 1 jam pembelajaran. Jika dijumlah, semua alokasi pembelajaran di hari Senin ada 8 jam pembelajaran. Jadi sesuai ya teman-teman dengan catatan
Yang saya sematkan di samping itu yang Senin sampai Sabtu masing-masing harinya ada berapa total jam pembelajaran. Nah, tibalah kita menyusun secara keseluruhan jadwal pembelajaran kurikulum Merdeka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan ini model P5 yang diselenggarakan per hari teman-teman. Nah, sedangkan untuk model P5 yang diselenggarakan secara mingguan, berarti teman-teman hanya meletakkan P5 itu dalam satu hari full. Nah, saya contohkan seperti ini. Teman-teman bisa fokus di situ di hari Kamis. Nah, di hari Kamis itu dari jam pelajaran pertama hingga terakhir full semuanya diisi oleh P5. Dan perlu teman-teman ketahui, bobot untuk P5 dalam satu pekannya itu ada 7 jam pembelajaran. Nah, jadi seperti itulah di hari Kamis ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Nah, jika memilih P5 dalam satu hari full itu, maka kan berdampak dengan perubahan di jadwal lain. Maka mau tidak mau kita harus menyebar mapel-mapel yang tadinya di hari Kamis disebar ke hari-hari lain seperti itu. Nah, teman-teman di situ bisa menyaksikan setelah memilih model P5 yang mingguan, maka jadwal yang berubah. Kalau saya sebar ke hari Rabu dan hari Sabtu. Tadinya yang PJOK-nya hari Kamis, saya pindah ke hari Rabu. Sedangkan PPKN yang tadinya di hari Kamis juga, saya pindah ke hari Sabtu seperti itu. Intinya jika memilih mapel yang P5-nya dalam satu hari full, maka mapel yang sudah ada di situ ya disebar dan menggantikan P5 yang tadinya di hari-hari lain. Nah, kalau teman-teman lebih jelasnya lagi pengen lihat seperti apa, nanti saya sertakan jadwal P5 versi harian dan P5 versi mingguan yang akan saya upload di Drive, dan nanti insya Allah linknya akan saya cantumkan ya di description box. Nah, seperti itu teman-teman. Demikian, terima kasih untuk yang selalu menantikan selalu kehadiran konten-konten selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa berlangganan ya dengan klik subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.